Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustam, NPM 1711060190 dari Prodi Pendidikan Biologi. Oke, sekarang bagaimana jika nanti reaksi itu melibatkan larutan? Oke, kita harus tahu apa itu larutan. Larutan itu merupakan suatu campuran homogen. Untuk membentuk larutan itu harus ada dua komponen, yaitu ada nanti zat yang dilarutkan yang dinamakan zat telarut, dan nanti ada pelarutnya. Sebagai contoh, kita ingin membuat larutan garam, berarti bagaimana cara ada air sebagai pelarut, kita masukkan garam. Oke, dalam hal ini sitokolarutan yang kita bahas hanya sitokometri yang bersifat elektrolit. Apa artinya larutan elektrolit? Itu larutan yang dapat mengion. Jadi zat telarut itu dilarutkan dalam air untuk membentuk ion-ion. Sebagai contoh, kalau misalnya ada garam NaCl dimasukkan ke dalam air, itu artinya nanti NaCl akan mengalami ionisasi, ya, dimana nanti air sebagai pelarut akan memisahkan antara ion Na+ dan ion Cl-. Jadi hal ini si air itu bertindak sebagai konservasi, artinya memisahkan antara ion Na+ sebagai ion Cl-. Nah, kalian bisa lihat proses dalam animasi berikut, gimana nantinya akan air itu merupakan suatu senyawa kovalen polar atau kovalen polar, masih ingat, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki kutub, ya, jadi ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, dalam molekul air yang bertindak sebagai positif itu ada dua atom hidrogennya, sedangkan negatifnya adalah atom oksigen. Jadi kalau ingin mengambil ion Na+, maka yang bertindak atau berperan itu adalah kutub negatifnya, itu dari atom oksigennya. Sedangkan untuk mengambil ion Cl- itu yang bertindak atau berperan itu adalah atom hidrogennya yang bertindak sebagai kutub positifnya. Lihat animasi sebagaimana cara mengambilnya. Oke, kita lanjutkan untuk menyatakan banyaknya zat telarut dalam suatu larutan. Itu dinyatakan dalam konsentrasi, di mana konsentrasi yang paling umum digunakan dalam larutan itu adalah molaritas, di mana molaritas didefinisikan sebagai banyaknya mol zat telarut dalam tiap 1 liter larutannya. Molaritas dilambangkan dengan M besar, itu kalau kita rumuskan berarti mol jumlah mol. Oke, coba kita lihat kalau misalkan ada larutan A. Jadi kalau larutan A ada zat telarutnya itu A. Oke, kemudian kita tambahkan air. Nah, lihat, ketika kita tambahkan air, jumlah zat telarutnya bertambah nggak? Tidak kan ya? Jadi jumlah zat telarutnya itu tetap walaupun ditambahin air. Yang bertambah adalah airnya, bukan zat telarutnya ya. Oke, oleh sebab itu, maka nanti mol zat telarut sebelum dan sesudah ditambahkan air itu selalu sama. Jadi ntar mol keadaan pertama itu sama dengan mol keadaan kedua ya. Oke, kan konsentrasi itu rumusnya tadi mol per volume ya, maka mol itu sama dengan konsentrasi molaritas ya dikalikan volume. Berarti kalau N1 berarti sama dengan V1 dikalikan N1. Kemudian mol keadaan 2 berarti V2 dikalikan N2. Maka kita dapat nih persamaan untuk mencari pencairan suatu larutan. Berarti V1 dikalikan N1 sama dengan V2 dikalikan